Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil dalam segitiga, yaitu tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk aturan sinus. Misalkan kita punya sebuah segitiga sebarang, segitiga A, B, C, di mana untuk panjang sisi BC ini boleh juga kita tuliskan dengan panjang sisi A, atau sisi yang tepat berada di depan sudut A. Kemudian panjang sisi AC bisa juga kita tuliskan dengan panjang sisi B atau sisi yang tepat berada di depan sudut B. Sedangkan untuk sisi AB boleh juga kita tuliskan dengan sisi C atau sisi yang tepat berada di depan sudut C. Nah, menurut aturan sinus, pada segitiga sebarang ABC berlaku hubungan bahwa panjang sisi A berbanding sinus dari sudut A akan sama dengan panjang sisi B berbanding sinus dari sudut B dan sama dengan panjang sisi C berbanding sinus dari sudut C. Nah, inilah yang kita kenal dengan aturan sinus. Nah, aturan sinus ini kita gunakan untuk menentukan panjang sisi ya dari suatu segitiga jika sudutnya diketahui, atau kebalikannya menentukan besar sudut suatu segitiga jika panjang sisinya diketahui. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kapan kita bisa menggunakan aturan sinus. Aturan sinus ini kita gunakan jika unsur yang diketahui adalah yang pertama diketahui sisi, sudut, sisi. Artinya, jika dalam sebuah segitiga ada dua sisi yang diketahui dan di antara dua sisi tersebut diapit oleh sebuah sudut. Nah, maka kita bisa menggunakan aturan sinus ini untuk menentukan panjang sisi yang lain ataupun besar sudut yang lain. Kemudian yang kedua, jika diketahui sudut, sisi, sudut. Dan yang ketiga, jika diketahui sisi, sisi, sudut. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan coba menurunkan aturan sinus. Artinya, kita akan coba mendapatkan bentuk perbandingan ini ya. Kita coba buktikan apakah betul A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Langkah pertama yang kita lakukan adalah perhatikan segitiga ABC. Kemudian kita tarik garis tinggi pada setiap sudut segitiga. Kita mulai dari sudut A, kita tarik garis tinggi. Masih ingat ya, garis tinggi pada segitiga. Garis tinggi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi yang berada di depannya. Jadi dia tegak lurus, atau di sini besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kita misalkan di sini garis tingginya adalah garis tinggi AP ya. Jadi dia ketika kita tarik garis tingginya, dia akan berpotongan dengan sisi BC pada titik P. Nah, kemudian kita tarik lagi garis tinggi dari sudut B, tegak lurus terhadap sisi di depannya, yaitu sisi AC, sehingga dia berpotongan pada titik Q ya. Nah, berpotongan pada satu titik. Nah, kemudian kita tarik lagi dari sudut C, kita tarik lagi garis tingginya sehingga dia tegak lurus terhadap sisi AB. Nah, dia berpotongan pada titik R. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan, artinya kita sudah menggambarkan garis tingginya dan kelihatan di sini ada beberapa segitiga bagian yang terbentuk gitu ya. Nah, dari segitiga bagian itulah nantinya kita coba menurunkan aturan sinus ini. Nah, langkah pertama, coba kita perhatikan segitiga ACR. Yang mana segitiga ACR? Nah, perhatikan yang warna merah ya, ini adalah segitiga ACR. Kita akan tentukan dulu nilai sinus dari sudut A. Nah ya, nilai sinus dari sudut A atau terhadap sudut A. Sinus dari sudut A akan sama dengan apa? Nah, ingat lagi rumus sin, bahwa sinus suatu sudut ya akan sama dengan sisi, perbandingan sisi yang berada di depan sudut. Nah, sisi yang berada di depan sudut di sini adalah CR. Ya, berbanding dengan sisi miringnya. Sisi miringnya di sini adalah panjang AC. Oke. Ini adalah nilai dari sinus sudut A-nya. Nah, kita coba kali silang dulu ya. Jadi sin A kita kalikan dengan AC. Hasilnya adalah sin A kali AC.
Kemudian akan sama dengan, nah ini kan artinya sin A per 1 ya, jadi CR kali 1 ya hasilnya adalah CR. Atau boleh juga kita tuliskan CR sama dengan sin A kali AC. Nah ini kita simpan dulu, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama gitu ya. Nah lanjut lagi, kita cari lagi segitiga bagian lainnya. Kita coba segitiga BCR, nah ini ya warna hijau. Segitiga BCR. Nah, kita coba lagi cari nilai sinusnya terhadap sudut B lagi ya. Oke, kita coba terhadap sudut B. Kita dapatkan sin B akan sama dengan, nah karena dia terhadap sudut B, dan sinus itu tadi adalah perbandingan antara sisi yang berada di depan sudut, yaitu CR, kita tuliskan CR, berbanding dengan sisi miringnya di sini adalah BC. Nah, kita lakukan dengan langkah yang sama seperti tadi ya, kita kali silang lagi, sin B dikali BC, hasilnya adalah sin B kali BC, sama juga dengan CR kali 1 ya di sini ya, karena ini sin B per 1 sama dengan CR. Nah, perhatikan lagi, ini kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu apakah ada hubungan antara persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Perhatikan, di sini nilai CR-nya itu sama dengan sin A kali AC. Sedangkan di sini kita dapatkan bentuk CR di sini ya, sehingga untuk nilai CR ini kita bisa substitusikan, artinya persamaan satu ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang kedua, sehingga kita dapatkan sin B kali BC sama dengan, nah ganti nilai CR di sini dengan sin A kali AC. Nah, atau AC saja, nah atau gini ya, sin B kali BC sama dengan sin A kali AC. Nah, karena kita ingin mendapatkan bentuknya seperti ini, maka bentuk perkalian ini kita rubah dalam bentuk perbandingan. Jadi kita tuliskan AC per sin B sama dengan BC per sin A. Kenapa? Nah, ini kan hanya berbeda bentuk saja ya, tapi dia tidak merubah nilai sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita kali silang lagi, sin B kali BC, hasilnya adalah sin B kali BC, kemudian sin A kali AC, hasilnya adalah sin A kali AC. Nah, jadi dia tidak merubah nilai sama sekali. Nah, ini kita simpan dulu ya. Nah, sebelum kita simpan, kita ganti dulu karena AC di sini ya, AC di sini kan sama juga dengan panjang sisi B ya, supaya dia sama ini dengan bentuk yang di sini. Jadi AC-nya kita ganti dengan panjang sisi B dibagi dengan sin B sama dengan, nah terus panjang BC di sini sama dengan panjang sisi A, maka A per sin A. Nah, ini kita simpan dulu, kita anggap ini sebagai persamaan yang ketiga. Oke, selesai. Kita cari lagi segitiga bagian lainnya. Nah, di sini perhatikan kembali untuk segitiga BAP. Nah, yang warna pink ya, segitiganya yang warna pink. Kita akan coba mencari nilai sinusnya juga, tapi terhadap sudut B juga ya, terhadap sudut B di sini. Nah, karena ini tegak lurus ya, di sini kan tegak lurus. Oke, kita tuliskan. Nah, sini tegak lurus, karena tadi garis tinggi gitu ya. Oke, kita cari lagi untuk nilai sinus B ya, nilai sin terhadap sudut B. Sisi yang berada di depan sudut B, yaitu sisi AP, kita bagi dengan sisi miringnya. Nah, ini kan sisi miringnya ya. Sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-sikunya ini. Nah, berarti sisi miringnya di sini adalah AB. Kali silang lagi, kita dapatkan sin B kali AB ya. Nah, kali silang sin B kali AB sama dengan AP kali, nah ini kan kali 1 ya. AP kali 1 hasilnya adalah AP, atau AP sama dengan sin B kali AB. Nah, ini kita simpan, kita tulis ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, kita lihat dulu apakah ada hubungan antara persamaan yang keempat, 1 dan 3. Apakah ada nilai yang bisa kita substitusikan? Sepertinya tidak ada ya. Nah, jadi kita coba cari lagi segitiga bagian lainnya. Nah, perhatikan lagi segitiga. Nah, yang warna biru ya, segitiga CAP. Nah, segitiga CAP. Nah, yang di sini tegak lurus, maka di sini sudut siku-sikunya ya. Kalau ini sudut siku-sikunya, berarti kita cari terhadap nilai sinus terhadap sudut C. Karena kan tadi belum ya, sudut C-nya belum kita cari. Yang ada kan sinus A, sinus B. Nah, sekarang kita coba cari untuk sinus sudut C-nya. Maka untuk sinus sudut C akan sama dengan sisi yang berada di depan sudut. Nah, ini sudutnya. Maka sisi yang berada di depannya, ini adalah sisi AP, berbanding dengan sisi miring. Nah, karena ini sudut siku-sikunya di sini, berarti di depannya sisi miringnya. Maka AC ya. Oke, kita kali silang lagi.
sin C dikali AC sama dengan AP. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya. Oke, sebelum kita tuliskan ya, kita lihat dulu apakah ada hubungannya dengan persamaan yang keempat. Tentunya ada, karena di sini kita sudah dapatkan nilai AP kan, AP sama dengan sin B kali AB, sehingga kita bisa substitusikan nilai AP pada persamaan ini, sehingga didapatkan sin C kali AC. Nah, ganti nilai AP-nya dengan sin B kali AB. Nah, gitu ya. Nah, kita buat kembali dalam bentuk perbandingan seperti ini, sehingga kita dapatkan AB per sin C sama dengan AC per sin B. Jadi kalau kita kali silang lagi, sin C kali AC, nah sama ya, sin C kali AC, sin B kali AB, nah juga sini sin B kali AB. Jadi dia tidak merubah nilai sama sekali gitu ya. Nah, di sini kita ganti ya AB. Nah, AB di sini kan sama juga dengan panjang sisi C. Jadi C, kita ganti ya AB-nya dengan C atau panjang sisi C per sinus dari sudut C sama dengan AC. AC di sini adalah nilai B ya, atau panjang sisi B dibagi dengan sinus dari sudut B-nya. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang keempat. Nah, perhatikan untuk persamaan 3 dan 4 ya. Nah, lihat di sini. Di sini nilai B per sinus B sama dengan A per sinus A, atau boleh juga A per sinus A nilainya sama dengan B per sinus B. Nah, sampai sini dia terbukti ya. Kita lihat lagi persamaan yang keempat, ternyata B per sin B itu nilainya sama dengan C per sin C. Nah, sehingga dari persamaan 3 dan 4 ini bisa kita tuliskan dengan atau A per sinus dari A akan sama dengan B per sinus dari sudut B akan sama dengan C per sinus dari sudut C, sehingga terbukti gitu ya. Nah, itu cara menurunkan aturan sinus. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal yang terkait dengan aturan sinus ya. Sebenarnya ada beberapa soal terkait dengan aturan sinus ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek di deskripsi di bawah untuk menambah referensi contoh soalnya. Nah, di sini kan kita akan coba bahas dua contoh soal ya. Nah, oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Katanya di sini, pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 50 derajat, sudut B sama dengan 65 derajat, panjang sisi B sama dengan 5 cm ya. Yang ditanyakan hitunglah besar sudut C, panjang sisi A dan sisi C. Nah, perhatikan di sini ada dua buah sudutnya sudah diketahui dan satu sisinya juga sudah diketahui. Maka otomatis aturan sinus tadi bisa kita gunakan gitu ya. Oke, kita coba jawab dulu untuk besar sudut C. Nah, untuk besar sudut C ini kita bisa langsung menggunakan konsep jumlah dari sudut segitiga ya kan. Jadi tidak perlu langsung menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena di sini dua buah sudut segitiganya sudah diketahui. Jadi paling gampang ya gunakan jumlah sudut segitiga yaitu 180 ya. Artinya sudut A kalau ditambahkan dengan sudut B, kalau ditambahkan dengan sudut C itu kan harus 180 karena besar sudut segitiga itu 180. Sehingga kita masukkan untuk nilai A di sini, maksudnya nilai sudut A ya. Besar sudut A yaitu 50 derajat ditambah sudut B-nya 65 derajat ditambahkan dengan besar sudut C-nya dicari dan sama dengan 180. Nah, 50 ditambah 65 itu kan hasilnya 115 derajat ditambahkan dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C akan sama dengan 180 derajat. Nah, ini pindah ruas jadi negatif ya. 115 pindah ruas min 115 derajat. Sehingga sudut C akan sama dengan 180 derajat kita kurangkan dengan 115, itu hasilnya adalah 65 derajat. Sehingga kita dapatkan besar sudut C adalah 65 derajat. Nah, untuk menjawab yang B, kita coba gambarkan dulu segitiga ABC. Nah, kita tulis ya besar sudut yang sudah diketahui dan panjang sisi yang sudah diketahui di sini. Ini besar sudut A di sini itu adalah 50 derajat, kemudian besar sudut B di sini itu adalah 65 derajat, dan besar sudut C di sini adalah 65 derajat juga. Nah, perhatikan bahwa di sini
ada dua buah sudut yang nilainya sama besar ya. Ada dua buah sudut yang nilainya sama, ya yang nilainya sama besar. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama kaki ya, karena besar dua buah sudutnya itu sama besar gitu. Nah, jadi karena ini adalah segitiga sama kaki tentunya. Nah, jadi yang sama di sini yang mana? Nah, kita tulis dulu ya tadi. Nah, gitu ya. Yang sama di sini ini adalah sisi B. Sisi B-nya di sini kan diketahui 5 cm ya. Kemudian ini adalah sisi A, yaitu sisi yang tepat berada di depan sudut A. Dan ini adalah sisi C, yaitu sisi yang tepat berada di depan sudut C, ya kan? Nah, dia sama kaki, karena besar sudutnya sama. Nah, berikutnya kita akan menentukan panjang sisi A. Nah, menentukan panjang sisi A di sini, karena sudutnya sudah diketahui ya, jadi minimal ada dua sudut yang diketahui. Nah, ini kan udah dapat 3 gitu ya. Maka kita bisa langsung gunakan aturan sinus. Jadi, aturan sinus tadi adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita lihat dulu. Untuk mengambil perbandingan ya, mengambil dua perbandingan ini, kalian lihat yang ditanyakan di sini adalah, ya yang ditanyakan yang pertama kan adalah sisi A. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan C itu nggak bisa, karena C di sini belum ada nilainya. Jadi paling gampang bandingkan ke sisi B, karena udah ada nilainya. Sehingga perbandingan yang diambil adalah A per sinus A sama dengan B per sinus B. Nah, maka A-nya mau dicari kan? Maka nilai sin dari sudut A adalah 50 derajat, maka sin 50 derajat sama dengan B. Nah, masukkan nilai B-nya di sini. B-nya adalah 5 dibagi nilai sin B, berarti sin 65 ya. Sudut B di sini adalah 65 derajat. Nah, sekarang kita cari A per, nah sin 50 di sini nilainya 0,76. Karena 50 ini kan bukan merupakan sudut istimewa, sehingga untuk menentukan nilai dari sinus 50 derajat, ya kalian bisa gunakan kalkulator ya. Maka akan sama dengan 5. Nah, sin 65 kalau kita tekan kalkulatornya, maka kita dapatkan hasilnya 0,9. Nah, sehingga sampai di sini ya kita harus kali silang ya untuk mendapatkan nilai A-nya. Jadi A kita kalikan dengan 0,9. Hasilnya adalah 0,9A sama dengan, terus di sini 5 kali 0,76. Nah, tinggal dikalikan saja, hasilnya 3,8. Maka nilai A saja akan sama dengan 3,8. Kita bagi dengan 0,9. Hasilnya adalah 4,22 cm. Sehingga kita dapatkan di sini panjang sisi A-nya di sini itu adalah 4,22 satuannya tadi dalam sentimeter gitu ya. Nah, perhatikan, karena segitiga ini adalah segitiga sama kaki, artinya panjang A sama dengan panjang C, karena ada dua sisi yang panjangnya sama besar gitu ya. Nah, jadi kalau A-nya di sini adalah 4,22, ya untuk nilai C-nya tidak perlu kita cari lagi menggunakan rumus aturan sinus tadi. Jadi langsung aja, jadi C-nya itu kita dapatkan 4,22 juga, karena panjang sisinya sama. Tapi kalau kalian ingin membuktikannya juga dengan menggunakan aturan sinus, ya juga bisa, hasilnya nanti pasti akan sama gitu ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan, pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 46 derajat, sudut B sama dengan 121 derajat, panjang sisi C sama dengan 15 derajat. Nah, hitunglah besar sudut C, panjang sisi A, dan sisi B. Nah, oke, kita sama seperti tadi ya. Nah, karena ini ada dua sudut yang sudah diketahui, maka untuk besar sudut yang lainnya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan bahwa jumlah dari segitiga itu, sudut pada segitiga itu adalah 180 ya kan. Artinya sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita masukkan di sini ya nilainya. Besar sudut A adalah 46, besar sudut B ini adalah 121 derajat. Sudut C dicari 180 ya, sama dengan 180. 46 ditambah 121 itu hasilnya 167, ditambah sudut C
sama dengan 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 160 derajat. Karena 167 tadi pindah ruas jadi negatif ya. Maka sudut C akan sama dengan 13 derajat. Nah, ini kita gambarkan segitiganya. Nah, perhatikan sudut B-nya tumpul ya ternyata ya, tidak lancip karena besar dari 90 derajat. Maka sudut A 46, sudut B 121 derajat, dan sudut C 13 derajat. Oke, nah ini adalah segitiganya. Yang ditanyakan di sini adalah panjang sisi A. Nah, kita coba tulis ulang aturan sinusnya sambil menghafal ya. Nah, ini sebenarnya gampang sekali untuk menghafal atau mengingat aturan sinus ya. Nah, perhatikan karena di sini mau mencari nilai A gitu ya, panjang sisi A maksudnya. Nah, sudutnya kan sudah diketahui di sini ya, jadi minimal harus ada satu sisi segitiga yang diketahui juga. Nah, di sini kan panjang C-nya udah diketahui 15 katanya pada soal. Ya, 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi A dan panjang sisi B. Oke, kita cari dulu untuk panjang sisi A. Nah, paling gampang ya, kita pakai terhadap C ya, karena ini panjang sisi C-nya udah diketahui. Jadi A per sin A akan sama dengan C per sin C. Nah, masukkan nilai A ditanya. Jadi tetap sinus dari sudut A. Nah, sinus dari sudut A sini 46 derajat ya. Maka C 15, masukkan nilainya. Sinus dari sudut C, maka sinus dari sin 13 ya. Nah, oke, ini sudut C-nya sama dengan 13 tadi. Maka A per, nah kita tekan kalkulator lagi, nilai dari sin 46 itu 0,719 sama dengan 15. Sin 13 itu nilainya 0,225. Nah, kali silang lagi. Kali yang ada A-nya dulu ya. A kali 0,225 berarti 0,225A sama dengan, nah 0,719 kalikan ke 15. Hasilnya 10,785. Maka didapatkan A sama dengan 10,785 dibagi 0,225. Maka hasilnya adalah 47,93. Nah, ini untuk panjang sisi A-nya. Nah, untuk panjang sisi B, nah karena ini bukan merupakan segitiga sama kaki, seperti pada contoh soal yang pertama, juga bukan merupakan segitiga sama sisi ya, jadi ini segitiga sebarang gitu. Jadi, untuk menentukan panjang sisi B ya, kita pakai lagi aturan sinusnya ya. Oke, ini kita hapus. Nah, di sini karena panjang sisi C sudah ada, panjang sisi A-nya juga sudah ada, ya kalian boleh milih ya, apakah B dan A atau B dan C. Jadi saran saya pilihlah yang tidak dalam bentuk desimal. Jadi kita B ini ya, jadi perbandingannya terhadap B terhadap C gitu ya. Jadi B per sin B sama dengan C per sin C. Walaupun terhadap A juga boleh ya, hasilnya pasti akan sama nanti. Tapi kita menghindari bilangan yang berkoma. Maka kita dapatkan, ya oke, B, mau dicari B per sinus B. Berapa besar sudut B di sini? 121 derajat, C 15, sinus sudut C 13 derajat. Nah, kita kali, kita belum kali silang dulu ya. Kita cari dulu nilai sin 121, tekan kalkulatornya, nah, maka nanti akan keluar 0,857. Nah, 15, sin 13 tadi 0,225. Nah, kali silang kembali, B kali 0,225, hasilnya adalah 0,225B sama dengan 15. Oke, ini ya, 15 kita kalikan dengan 0,857, hasilnya 12,855. Maka didapatkan B 12,855, kita bagi dengan 0,225. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 57,13. Nah, itulah panjang sisi B-nya. Oke, kalian boleh juga ya mencoba membandingkan B terhadap A, boleh juga. Jadi rumusnya nanti B per sin B sama dengan A per sin A. Nah, hasilnya pasti akan sama hasilnya. Nanti bisa dicoba ya. Nah, itulah beberapa contoh untuk aturan sinus. Nah, berikutnya kita lanjut ke aturan kosinus. Nah, kita akan coba turunkan lagi untuk aturan kosinus. Sebelum kita menurunkan, kita ingat kembali ya, kalau ini adalah segitiga sebarang A, B, C. Nah, seperti ini tadi ya. Maka aturan kosinus itu adalah cos A akan sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC, atau cos B akan sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC.
Dan nilai cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nah, ini adalah bentuk aturan sinusnya atau rumus dari aturan kosinus ya, bukan sinus. Aturan kosinus atau mungkin juga kalian menemukan bentuknya seperti ini. Oke, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC kali cos B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Jadi, untuk aturan sinus ini juga sama ya, yaitu menentukan panjang sisi dari suatu segitiga jika sisi-sisi lainnya diketahui, atau menentukan besar sudut dari suatu segitiga jika sisinya diketahui gitu ya. Nah, yang membedakannya dengan aturan sinus adalah, perhatikan di sini, kalau aturan kosinus itu digunakan dalam sebuah segitiga sembarang jika ketiga sisinya diketahui. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ketiga sisinya diketahui, kita bisa menghitung besar sudutnya. Atau ada dua buah sisinya diketahui, terus satu sudut dari segitiga itu diketahui. Nah, kita bisa menentukan panjang sisi atau besar sudut yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, kita coba membahas soalnya, tapi sebelumnya kita coba turunkan dulu ya aturan kosinus ini. Artinya kita coba buktikan untuk aturan ini gitu ya. Kita coba buktikan. Kita buat ulang ini segitiga sebarang ABC. Nah, seperti ini. Jadi kita tarik dulu garis tinggi ya, garis tinggi segitiga dari sudut C. Nah, ini adalah tinggi segitiganya. Oke, dia berpotongan di titik D. Nah, coba perhatikan untuk segitiga BCD. Nah, segitiga BCD ya. Kalau di sini adalah A, nah ini kan tadi tinggi ya, maka kita dapatkan berdasarkan konsep Pitagoras ya, bahwa A kuadrat itu sama dengan apa? Iya, kuadrat dari sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya gitu ya. Maka A kuadrat akan sama dengan, nah ini kan tadi tinggi ya, akan sama dengan apa? T kuadrat ditambah dengan, ya ditambahkan dengan BD kuadrat. Oke, seperti ini, BD kuadrat. Nah, kita simpan dulu. Kemudian, di sini ada nilai BD gitu ya, ada BD. Jadi kita coba cari nilai BD itu berapa gitu dari segitiga ini. Nah, kita dapatkan bahwa BD itu, oke simpan dulu ya. BD itu, perhatikan. Nah, ini BD ini akan sama juga dengan panjang AB yang dikurangkan dengan panjang AD. Oke. Saya ulangi ya, BD ini akan sama dengan panjang AB yang dikurangkan dengan panjang AD. Nah, ini kita simpan dulu. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Oke, nah sekarang kita coba cari, nah perhatikan lagi katanya segitiga ACD. Nah, yang warna hitam ya, segitiga ACD. Nah, ini kita coba cari nilai sinus terhadap sudut A-nya. Maka kita dapatkan sinus dari sudut A akan sama dengan sisi yang berada di depan sudut A, yaitu T, kita bagi dengan sisi miringnya, yaitu AC. Kita coba kali silang, maka kita dapatkan sin A kali AC sama dengan T, atau T sama dengan sin A kali AC. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kemudian kita cari lagi untuk nilai cos-nya. Cos terhadap sudut A, maka sisi yang berada di dekat sudut. Sisi yang berada di dekat sudut yang mana? Yaitu AD, bukan C ya. C ini adalah panjang sisi AB, sedangkan kita tadi segitiganya adalah segitiga ACD. Sehingga sisi yang berada di dekat sudutnya itu adalah sisi AD berbanding dengan sisi miringnya yaitu AC. Oke, ini sisi miring tadi ya, AC. Kali silang lagi kita dapatkan cos A kali AC sama dengan AD. Atau AD sama dengan cos A kali AC. Nah, ini persamaan ketiga, dan ini persamaan yang keempat. Nah, kita lihat hubungannya ya. Di sini kita sudah dapatkan nilai T di sini. Sehingga dari persamaan pertama tadi, A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat. Kita coba substitusikan nilai T yang sudah kita dapatkan tadi. Maka A kuadrat sama dengan, nah ganti ya nilai T di sini dengan sin A kali AC yang dikuadratkan ditambah, nah untuk nilai BD juga sudah ada. BD sama dengan apa?
AB dikurang AD yang dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan sama dengan, nah ini kita sin A kali AC kuadrat ditambah gitu ya. Nah, ini kita coba buka kurungnya dulu ya, AB dikurang AD kuadrat, maka dia akan menjadi AB dikurang 2, AB ya, AB, atau kita tulis ulang dulu ya. Oke, ini udah 2 kali ya tertulisnya. Oke, kita lanjutkan sin A kali AC yang dikuadratkan ditambah, nah oke, AB, nah di sini, kita kuadratkan ya, AB dikurang AD kuadrat itu hasilnya adalah AB kuadrat dikurang 2 kali AB kali AD ditambah AD kuadrat. Nah, oke, ini kita tutup kurungnya ya. Ini sama seperti kita mencari X kurang Y kuadrat gitu ya. Jadi, kalian bisa cari di luar ya. AB dikurang AD kuadrat itu artinya adalah AB dikurang AD yang dikalikan dengan AB dikurang AD. Boleh buka kurung satu-satu atau gunakan caranya. Jadi yang pertama ini kita kuadratkan dulu AB kuadrat ya, baru kemudian 2 itu 2 ini selalu ya, 2 kita kalikan dengan AB, kita kalikan dengan AD, makanya dapat 2AB AD. Kemudian min AD kuadrat positif AD kuadrat. Nah, itu ya hasil penjabaran dari AB kurang AD kuadrat. Oke, berikutnya, nah, perhatikan lagi, di sini kita dapatkan ada AD, sedangkan di sini nilai AD-nya udah ada, jadi kita bisa substitusikan nilai AD yang ada pada persamaan 4 ke sini. Jadi kita dapatkan sin A kali AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 kali AB. Nah, ganti ya, ganti di sini. Nah, perhatikan, kelihatan ya, AD di sini saya ganti dengan cos A kali AC. Nah, karena nilai AD cos A kali AC. Ini juga sama AD. Nah, AD di sini cos A kali AC. Karena di sini AD kuadrat, ya maka ini juga ikut dikuadratkan. Oke, ya perhatikan AD di sini sudah diganti dengan cos A kali AC ya. Juga cos A kali AC kuadrat. Oke, berikutnya akan sama dengan, nah, oke, ini sin A kali AC kuadrat ditambah. Nah, perhatikan di sini, ini kita coba kuadratkan dulu ya. Nah, cos A kali AC kuadrat. Oke, kita tulis tetap dulu biar tidak ragu, cos A, AC ditambah. Nah, karena ini bentuk perkalian, tentu tidak sama dengan seperti tadi ya. Kalau dia bentuk perkalian, berarti kuadratkan satu-satu. Jadi, cos A kuadrat, maka cos kuadrat A. Kemudian AC-nya kita kuadratkan juga kali AC kuadrat. Nah, begitu caranya menguadratkan bentuk perkalian. Jadi, kuadratkan satu-satu gitu ya. Oke, kita tutup kurungnya. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya ini akan menjadi sin A kali, nah kita ganti di sini AC itu, nah AC itu sama juga dengan panjang sisi B. Jadi kita ganti nih AC-nya dengan B ditambah AB. Nah, AB sama dengan apa di sini? Lihat segitiganya. AB itu adalah panjang sisi C, maka jadinya C kuadrat dikurang 2 kali C ya. Nah, AB kan C tadi ya, ABC dikali cos A. Nah, AC tadi apa? Ya, AC itu sama juga dengan B ditambah cos kuadrat A dikali AC tadi adalah panjang, ya panjang B ya, atau panjang sisi B yang dikuadratkan. Nah, tolong ikuti ya langkah per langkahnya, harus lebih teliti di sini karena banyak sekali yang harus kita operasikan di sini. Oke, kita coba hapus dulu ya. Oke. Nah, kita pindahkan ke sini ya. A kuadrat tadi kita dapatkan sin. Nah, di sini, oke, saya hapus dulu biar tidak ragu. Sin A kali B kuadrat. Nah, karena dia perkalian, jadi kuadratkan satu-satu. Jadi sin A kuadrat, sin kuadrat A. Kemudian B kuadrat ya kali B kuadrat ditambah, nah perhatikan lagi, ditambah di sini tetap ya C kuadrat dikurang, nah perhatikan di sini ada 2C kali cos A kali B. Nah di sini A-nya nggak bisa kita kalikan dengan B karena A di sini dia dalam derajat, sedangkan B di sini adalah konstanta biasa, sehingga B ini bisa kita kalikan dengan 2C. Jika 2C dikali B hasilnya adalah 2BC, kemudian dikalikan dengan cos A. Jadi bawa B-nya ke depan gitu ya. Cos A ditambah cos kuadrat A kali B kuadrat. Oke. Nah, lanjut lagi.
Perhatikan di sini ada sin, di sini ada cos. Nah, kita coba samakan dulu ya nilainya. Jadi sin ini kita ganti jadi cos. Sin kuadrat A, nah berdasarkan identitas trigonometri, maka dia akan sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Oke. Perhatikan ya, sin kuadrat A di sini saya ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat A dikali B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A tambah. Nah, ini karena ini adalah konstanta, jadi boleh kita bawa ke depan gitu ya, biar tidak ragu. Ya. Maka B kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat A, supaya semuanya dalam bentuk cos, sehingga mudah untuk kita mengoperasikannya. Ya. Oke, nah ini 1 kita kalikan keluar, 1 dikali B kuadrat, hasilnya adalah B kuadrat dikurang cos kuadrat A kali B kuadrat, hasilnya B kuadrat cos A. Cos kuadrat A maksudnya ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A tambah B kuadrat kali cos kuadrat A. Nah, perhatikan, ini ada bentuk yang sama. Nah, ini kan bentuknya sama kan? Nah, yang satunya negatif, yang satunya positif. Jadi, dia saling menghilangkan atau nilainya sama dengan 0, tidak perlu ditulis. Maka yang tinggal adalah B kuadrat, oke, B kuadrat ya, B kuadrat ditambah C kuadrat, kemudian dikurang 2BC dikalikan dengan cos A. Nah, inilah nilai untuk A kuadrat. Nah, sehingga dia terbukti tadi ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. Untuk nilai B, nah perhatikan, saya tulis dulu ya. Nah, untuk nilai B kuadratnya, dia bisa kita turunkan secara analog. Artinya, karena dia memiliki kemiripan gitu ya, jadi kita bisa langsung tulis nilai B kuadrat. Perhatikan, kalau di sini A, maka sini BC, ya kan? Maka di sini ngikut ya, BC, karena ini B tambah C, maka di sini BC juga dia. Kalau yang ditanyakan panjang sisi A, maka cos ini adalah cos A. Nah, maka untuk B kuadrat, ini kan B, maka yang belum dituliskan apa? Yaitu A kan? A kuadrat, A dan C gitu ya. Maka dia menjadi A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali AC dikalikan dengan cos B. Untuk C kuadrat, nah C kuadrat sama dengan, nah siapa yang belum ada C kan udah ada kan? Berarti yang belum ada adalah A dan B. Maka A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali AB dikalikan dengan kosinus dari C. Nah, itu dia. Jadi terbukti ya untuk aturan kosinusnya. Nah, untuk bentuk lainnya tadi, kita bisa turunkan sebenarnya. Jadi kita tuliskan dulu ya. Oke, saya tuliskan ulang di sini. Nah, seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Nah, kalau bentuk ini, boleh juga kita tuliskan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A sama dengan A kuadrat, ya kan? Nah, kita coba tinggalkan di sini ya. Kita tinggalkan min 2BC dikali cos A sama dengan, ya tulis dulu A kuadrat. Nah, maka ini harus pindah kan? Yaitu min B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, jadi dia sampai sini jadi negatif karena pindah ruas ya. Ini kan dia positif tadi. Maka nilai dari cos A saja berapa? Nah, karena ini bentuk perkalian, maka untuk cos A akan sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat kurang C kuadrat per min 2BC. Karena penyebutnya bertanda negatif, jadi negatifnya kita bawa keluar, maka A kuadrat dikurang B kuadrat kurang C kuadrat per 2BC. Nah, gitu ya. Jadi negatifnya kita bawa ke depan gitu ya. Karena ini negatif, maka setelah itu harus kita buat kurungnya. Maka kita dapatkan cos A sama dengan kalikan negatifnya ke dalam. Min kali A kuadrat. Min A kuadrat ditambah ya. Negatif kali negatif positif B kuadrat. Negatif kali negatif positif C kuadrat per 2BC. Kita susun supaya sama dengan bentuk yang sudah kita tuliskan di awal tadi. Boleh juga dituliskan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, ini dia tidak pindah ruas ya. Posisinya kita urutkan dari yang positif dulu. Jadi B kuadrat C tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, ini untuk nilai cos A-nya. Nah, ini kalau udah dapat nilai cos A, cos B juga gampang. Perhatikan bentuknya. Kalau ini A, maka ini BC ya. Jadi ABC dikurang, nah karena cos A ditanya berarti dikurang A kuadrat dia di sini. Per 2BC, berarti 2BC gitu ya. Jadi kita tuliskan cos B akan sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat
tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nah, jadi kita bisa langsung tuliskan ya. Kalau di sini B, maka yang belum adalah A dan C. Nah, B di sini ngikut sudut yang di sini, yang negatifnya ya. Kemudian yang di bawahnya, 2 itu kalau di sini A tambah C, maka di bawahnya 2 kali AC. Nah, sama juga seperti ini kan C. Maka yang belum dituliskan apa? AB kan? Makanya sini A kuadrat B kuadrat dikurang. Nah, untuk yang negatifnya tergantung sudutnya. Karena C berarti sudut C. Atau min C kuadrat. Dibagi dengan 2 A tambah B. Maka 2 kali AB. Nah, itu untuk mengingat rumusnya gitu ya. Itu secara analog bisa kita tuliskan seperti itu. Oke, sehingga terbukti ya untuk aturan kosinusnya. Nah, kita coba jawab soal terlebih dahulu. Pada segitiga lancip DFE, diketahui sudut D 60 derajat, sisi E 8 cm, dan sisi F 12 cm. Nah, hitunglah panjang sisi D ya. Oke, DEF. Oke, kita gambarkan dulu segitiganya. Kita lihat di sini ini ada dua buah sisi yang diketahui ya. Kita lihat nih, sisi D-nya 60 derajat. Oke, panjang sisi E. Nah, berarti kalau sisi E di sini ya, karena posisinya berada di depan sudut E. Panjang sisi F sini 12, karena ini posisinya berada di depan sudut F gitu ya. Nah, kita gunakan aturan kosinus, maka yang dicari adalah panjang D. Nah, kita bisa buat rumusnya. Maka D kuadrat ya, D kuadrat sama dengan D, berarti E kuadrat tambah F kuadrat dikurang 2 kali EF kali cos D. Nah, ini ya rumusnya, ya kan? Jadi mengikuti sebenarnya. Jadi D, maka yang belum dituliskan berarti E dan F kan? Jadi E kuadrat tambah F kuadrat dikurang 2 ini, berarti karena ini E tambah F, berarti 2 kali E kali F dikali cos. Cos siapa yang ditanyakan? Cos D, gitu ya. Maka akan sama dengan E 8 kuadrat tambah F-nya 12 kuadrat dikurang 2 kali, kayak ini tadi D kuadrat ya, 2 kali 8 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan cos 60 derajat. Nah, 8 kuadrat 64, 12 kuadrat 144. Nah, ini 2 kali 8, 16 kali 12. Atau kita coba. Oke, kita cari dulu nilai cos 60-nya ya, yaitu 0,5 atau setengah. Maka, nah, mana yang bisa ditambahkan dulu? 64 kan bisa ditambahkan dengan 144 kan? Hasilnya adalah 208 dikurang, kayak ini D kuadrat, dikurang. Nah, ini kalikan aja semua ya, 2 kali 8 kali 12 kali 0,5, itu hasilnya 96. Nah, tinggal dikalikan saja. Maka D kuadrat sama dengan 112. Nah, karena ini masih D kuadrat, kita mau mencari nilai D. Jadi D sama dengan apa? Akar dari gitu ya, akar dari 112. Sehingga kita dapatkan panjang D-nya adalah 10,5 cm, 10,58 cm. Nah, gitu ya. Jadi gampang. Nah, berikutnya untuk nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2, pada tiap segitiga ABC berikut diketahui 3 buah unsur sebagai berikut. A sama dengan 5 cm, B 6 cm, dan sudut C-nya 52 derajat. Oke, A, B, C. Oke, B-nya 6, A-nya 5, sudut C-nya 52 derajat. Nah, oke, ini ya, yang ditanyakan di sini adalah, nah, yang ditanyakan di sini apa ya? Pada tiap ABC berikut diketahui 3 buah unsur sebagai berikut. A-nya 5, B-nya 6, dan sudut C-nya 52 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut C ya. Nah, ini juga sama. Maka rumusnya, oke, kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, ini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos C, ya kan? Nah, masukkan A kuadrat 5 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang 2 kali, oke, ini C kuadrat 2 kali 5 kali 6 kali cos 52. 25 tambah 36, oke, ini C kuadrat tadi ya, 2 kali 5 kali 6, cos 52, bukan sudut istimewa, tekan kalkulator, hasilnya 0,6. Terus ini 25 tambah 36, hasilnya 61 ya. 25 tambah 36, 61 dikurang. Oke. 2 kali 5 kali 6 kali 0,6, hasilnya 36. Maka 25 ya, D kuadrat 61 dikurang 36, 25. Maka D saja akar dari 25. Nah, akar 25 itu nilainya adalah 5. Sehingga panjang sisi, oh ini bukan D ya, B, C ya.
Oke, sorry, ini bukan D ya, tapi C. Nah, oke, ini C, 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 C ya, ini kalian ganti ya, C, 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 dan C. Sehingga kita dapatkan panjang sisi C itu adalah 5. Nah, ini bisa kita berikan kesimpulan karena panjangnya sama, berarti besar atau panjang sisi AB dan BC-nya juga akan sama. Artinya dia merupakan segitiga sama kaki gitu ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.